coba teman-teman, saya mau tanya, saya salah nggak dengan memposting debat kami semalam dengan Pak Pendeta Depi? Kalau salah tolong di komen supaya saya juga tidak mengulanginya. Karena kata Pak Depi kemarin, dia mengatakan berulang-ulang bahwa saya harus buang Alkitab itu karena tidak percaya kepada Paulus. Siapa yang bisikin? Pendeta bisa ngomong kayak gitu. Oh, saya nggak salah kalau ngomongin orang di belakang. Nah, ngapain saya omongin orang, Pak Depi? Pak Depi itu saya tidak omongin Anda di belakang, justru Anda di bawah saya omongin. Pak Depi menyuruh saya membuang Alkitab. Sudah jelas kan teman-teman, tolong di komen di VT saya itu, saya yang berbohong, yang menyuruh atau Pak Depi? Saya jadi bingung ini. Pak Depi jujur, oh ya berarti saya nggak salah dong Pak Depi. Kalau saya salah Pak Depi, saya kok klarifikasi, minta maaf. Tapi kan debat kita semalam tuh yang saya posting. Ini loh, saya nggak ada menambahkan ini loh Pak Depi. Saya orangnya nggak mau nambah-nambahkan, nggak enak. Kemarin aja pendeta orang Nias yang BNKP saya viralin gara-gara dia sebut nama saya di khotbah. Saya nggak salah. Depi cair pansos jangan naikkan. Enggak bang, saya lagi tidak bisa naikkan orang. Kalau sudah diblokir apa bisa Kak tuh? Kamu baca versinya sendiri ya. Karena ini memang tidak menjanjikan di semua orang bisa. Tapi tidak ada salahnya ikhtiar dan kita mencoba berafirmasi positif. Memang proses setiap orang akan beda-beda. Tapi coba aja dulu untuk naikin vibrasi kamu tuh. Ya sebentar teman-temannya, apa salahnya aku dengan Pak Depi? Ini kan hasil ceramah diskusi kami kemarin ini. Sementara error Facebook, banyak tombak ini, error HP ku. Padahal baru nih HP, belum berapa minggu. Padahal dan tidak percaya kepada saya bahwa saya Kristen, tapi sekarang dia buang Alkitab. Iya benar. Yang lo nyuruh, banyak saksi hidupnya di sini. Ya iya sudah jelas. Nih, itu pitingnya silakan di komen teman-teman. Itu begini teman-teman, saya ini berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jika saya salah, saya akan minta maaf kepada Depi ke rumahnya. Saya cium kakinya. Ingat tuh teman-teman ya, dicatat omongan saya. Saya cium kakinya, merasa saya bersalah, dan saya live di situ supaya orang lain tahu bahwa saya salah, saya berani. Tetapi yang menyuruh ini kemarin Bapak Depi sendiri, bukan saya. Ini ya, saya nggak silakan nonton videonya, ada di HP ini. Tuh suaranya tuh. Tuh. Lalu apa yang dibuang Pak Pendeta? Tuh, itu kan suaranya. Tuh, buang Alkitab itu kata dia. Ya, memang kenapa lagi? Tadi kena. Ya, betul. Pendeta emosi pada iya. Iya, dia emosi kemarin, tapi saya tidak emosi, saya santai saja begitu ya. Teman-teman silakan di komen bahwa beliau itu betul, dia yang mengatakan itu, bukan saya. Lalu dia komen tadi dia nggak enak kayak katanya, baru saya tahu pada sifat aslinya. Saya luruskan supaya tidak menyesatkan begitu kawan-kawan. Ya, katakan yang benar kalau itu memang benar Pak Deh. Ya.
Enggak, kalau saya yang salah saya minta maaf ke beliau supaya enak kan. Ya silakan lihat VT-nya dan di komen. Cuman meluruskan saja tapi bu jelas tanpa edit. DP bikin penonton berkurang. DP iya kemarin kurang penonton ya, saya baca komen-komen kawan-kawan turunkan. Tapi saya nggak enak loh pendeta. Pendeta cepat bertobat semua. Aduh gimana ini Pak Depi, saya nggak enak juga. Memang ngeri-ngeri nih, rata-rata lawan-lawan saya berdebat ini sering tumbang walaupun ilmunya tinggi. Karena mereka sudah emosi duluan. Pendeta emosi nggak mau dibilang kalah. Parah, gak puas, akhirnya dia ngehujat Alkitabnya sendiri. Santai aja Pak Dehe, banyak. Oten kan tahu aja ngehujat kerjaan mereka. Nanti jenggot saya cukur tahun baru. Pendeta lulusan SD sekolah 3 tahun. Pendeta DP yang suruh buang tuh Pak Dehe. Iya, dia yang nyuruh bukan saya. Memang pendeta itu asumsi semua, yang penting lancar. Horas Pak Dehe, horas abangku, apa kabar? Jarang-jarang jemaat ngajar pendeta. Iya teman-teman ya, jangan lupa di share supaya banyak yang menonton. Edis bilang buang Tritunggal. Edis bilang Bible boleh poligami, pendeta melarang poligami. Ikut Bible atau pendeta? Ya ikut pendeta lah bang. Ikut Bible, ngapain ikut pendeta? Pendeta kan belajar dari Bible. Lama-lama pendeta itu sering berdebat ke saya, buang Alkitabnya kayak si itu, kasih DPJ. DPJ kan gara-gara berdebat dengan saya, jadi dia mengatakan demikian. Pecat aja pendeta yang jauh yang diajarkan Yesus pendeta. Iya, banyak itu pada mulai pusing. Ya, ada orang Nias mengatakan Yunus M. Jadi daba manoda ugo pada Yunus M. Saya itu gurunya pendeta. Karena banyak pendeta yang asumsi, jadi saya luruskan. Begitu Yunus ya. Kalau Yunus nanti sesat, saya akan luruskan. Karena banyak pendeta itu takutnya sama Paulus, bukan seperti kepada Yesus. Contohnya di Galatia pasal 5 ayat 2 dan 3. Paulus mengatakan di sana bahwa sampah baginya hukum Taurat, tetapi berlawanan dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Allah itu sendiri di mana di Kejadian 10. Ya. Saya itu meluruskan karena banyak asumsi pendeta itu. Ngawur semua kalau khotbah. Ya, saya insya Allah sudah lurus pada tapi kenapa kamu mengatakan tadi kata-katamu tuh? Saya itu meluruskan. Ya, saya itu meluruskan orang-orang yang bekok-bekokkan Alkitab. Tadi saya sudah kasih contoh. Coba lihat video saya Pak Yunus yang barusan itu. Pendeta menyuruh untuk membuang Alkitab. Itu kan salah. Mestinya dia berkata, seorang pendeta itu mestinya berkata, Pak Dehe, silakan belajar lagi supaya tahu. Terus dia memberikan ayat-ayat Alkitab sebagai pendukung. Baca ini supaya imanmu kuat. Bukan membuang Alkitab, itu sudah salah. Makanya banyak pendeta zaman sekarang itu pada
hanya mengejar gaji, ya mohon maaf aja, nggak semua oknum ya hanya mengejar gaji, karena gaji pendeta itu rata-rata 4.500.000 sampai seterusnya 10 jutaan. Ya betul itu bang, kalau lihat paha mulus pasti lurus pendetanya. Iya, di gereja banyak yang paha mulus, mau kebaktian tetapi roknya pendek, mengundang emosi anak-anak muda. Ya, mengundang emosi. Contohnya di gereja yang saya dulu gereja itu pahanya mulus karena udah dikasihin body, tapi saya bingung apakah isinya licin atau apa ya, saya tidak tahu. Ya di sini Johor saya tidak tahu isinya karena belum dibuka juga, cuman kalau mereka ke depan kan kelihatan bahwa dia setengah jalan joroknya itu nggak boleh sebenarnya mengundang birahi. Betul itu, mengundang birahi. Dan si Joni tegak lurus kalau lama-lama banget. Si Joni itu sukanya yang adem-adem, yang hitam-hitam, yang gelap-gelap gitu. Iya, nanti saya carilah, saya viralkan. Memang saya sedang bermasalah di tempat saya itu. Gara-gara kemarin saya live, saya dilarang live. Saya cari nanti, mereka cari kesalahan saya cari kesalahan mereka juga. Saya begitu orangnya. Dia mencari kesalahan saya cari kesalahannya. Sama-sama cari kesalahan. Nanti ku cari yang seksi, berusaha saya kan kameranya jauh, bisa dapat jauh, berusaha nanti walaupun saya intip dulu begini, saya tegur dulu dia, saya nggak ngambil dulu, saya memang orangnya begitu. Dek, besok kau jangan pakai rok begini, nggak baik. Nggak dengar, besoknya aku tangkap layar, foto dia. Ya betul tuh bang, pengikut Paulus cepat tobat, kembalilah jadi pengikut Yesus. Iya betul. Yesus itu menggenapi firman Tuhan. Kalau Paulus berlawanan dengan hukum Taurat, selalu Paulus ini menyinggung hukum Taurat, selalu. Makanya bapak-bapak gereja jadi kedoktrin mereka, karena mereka sudah mengimanin saja. Oh, kita imanin saja ini. Tapi mudah-mudahan nanti setelah mereka sering menonton video saya atau live saya ini, mereka bisa berubah pikiran. Isi apa sih rok daging padeh? Nggak tahu juga bang, belum saya lihat. Memang isinya itu kayak kue-kue apa punya angel dulu itu. Iya, menggenapi hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat itu ikan paus. Itu yang membatalkan, karena selalu dia singgung. Menurut pantauan saudara Muslim padeh, Yesus nyuruh ke kanan, Oteng ke kiri. Enak digulai ikan paus padeh. Iya, enak digulai. Memang ikan paus itu gede, enak kelihatannya, tapi kita belum coba. Assalamualaikum padehe. Waalaikumsalam warahmatullahi, bosku Pak Umar Faruk. Apa kabar kawanku? Padehe, pendeta siapa yang nyuruh buang Alkitab? Pendeta Depijai. Di Abang Leo, silakan buka VT saya, silakan buka bang, komen bang, di situ jelas. Semalam kami debat, lalu dia menyuruh, mending PK pak. Nggak bisa PK bang, emang bisa PK? Pak Dehe, iya ya kita PK, oh iya bisa, aduh, dari tadi kayak bilang bisa. Jadi kita PK saja untuk 2 hari. Oh ya betul kawan, ya saya. Halo cantik, kamu lagi subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah, ketemu lagi sama kakak. Iya, kamu begitu indah, sempurnalah dunia ini jika engkau menjadi istriku. Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masya Allah, inilah Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu. Wahai. Amin. Jangan pakai mata-mata itu, saya agak ngeri. Saya paling takut matamu itu. Laku malam. Matamu itu yang saya paling tidak senang. Kenapa? Sepertinya aku taklu melihat matamu itu. Jangan lihat di sini dulu. Gitu no. Jangan lihat di sini. Enggak, matamu aja, jangan ke sini, pakai kacamata. Takutnya saya jatuh cinta sama kamu. Gimana Juan kalau Bapak jatuh cinta sama si Teteh ini? Ngeri juga kan? Juan, sini. Cocok nggak mama baru ini? Coba lihat. Nih, tapi jangan lama-lama, nanti dipel Pak. Coba lihat, cocok nggak jadi mama baru? Enggak. Hah? Iya, cocok. Nggak mau. Nggak suka. Oh, nggak suka. Cantik loh nih, baik lagi. Nggak mau. Belum kenal. Belum kenal kan? Coba kenal sama kakak nih. Belum sama kenal. Iya, ini cantik loh. Katanya kemarin cari mama muda. Gimana sih Juan ini? Udah ada di depan mata, nggak mau. Nggak ada malam itu mama muda. Oh, kamu suka yang malam? Iya. Bapak suka yang ini. Ya malam ini ada mama baru. Jadi Juannya bingung. Siang ada mama muda, malam ada mama baru. Ya pasti ini ada mama baru. Iya. Gimana kabarnya Teh? Kenapa kita baru ketemu? Kemana aja dirimu? Alhamdulillah baik. Tetap Kak, malam. Padahal dari kemarin saya cari-cari ini minta PL tapi nggak ada. Akun saya tidak bisa dimulti, cuma bisa PL aja jadinya. Tetap malam, siang jarang, baru sekarang. Kalau siang kemana? Memang masih kerja atau di rumah? Kerja. Oh kerja. Kerja di mana? Sebagai pengajar. Oh pengajar. SMA? Atau? SD. Ya udah nggak pantas secantik begini SD. Mestinya dosen. Saya aja dosen para pendeta. Gimana sih ini? Harus sombong sedikit, cita-citanya agak tinggi. Cita-citanya pengen jadi ini, enggak jadi. Tapi kalau ibu guru, saya jadi murid, bolehkah? Boleh, khusus privat. Iya boleh. Kapan ini? Di mana tinggalnya? Tapi kejauhan, nggak bisa. Cuma kakaknya mana? Saya di Cibinong. Jakarta ya, Cibinong tuh, iya. Ya Jawa Saya Barat. Jawa Timur, jauh. Oh jauh toh. Saya pikir dekat. Tapi kalau kamu kesini ngajar, nanti suami marah, enggak? Enggak ya, enggak marah. Iya di sini aja ajarin di rumahku biar bisa ketemu Juan. Sekali. Jadi les privatnya Juan ya? Iya, sama bapaknya juga. Bapaknya pingin belajar juga Al-Quran gitu. Double ya? Al-Quran sama umum ya? Iya gitu. Iya teman-teman jangan lupa tetap belajar juga teman-teman. Jangan terlalu Belajar fokus. ngaji sama aku nih, kakak. Iya saya pengen belajar ngaji sama mbaknya. Saya pengen guru secantik ini pasti saya pintar. Dapat bisa. Iya, nanti lama-lama jadi guru dua-duanya, bukannya kah begitu? Kan tidak boleh Sekarang lagi. ini saya lagi ajarin para pendeta yang asumsinya terlalu banyak, saya ajarin. Begitu.
sekalian putar-putar channel radio. Berapa putranya kakak? Juan aja. Oh, Juan saja yang diajarin. Yang diajarin. Saya ingin belajar juga mbak, gitu. Aku dari Jawa Timur kak. Ya, ayo kapan belajar? Halo Kak Jun. Iya, aduh, Jamila, bagaimana Jamila? Cocok nggak guru saya si Teteh ini? Kak Mariana. Halo, Bang Bara. Masya Allah. Berkah selalu Bang Bara. Kak Iwan. Juan, mau ini si Teteh ini jadi gurumu? Makasih Bang Bara. Kok nggak mau? Kenapa nggak mau? Ini kan Oh ya, kita kenalan dulu Juan. ngobrol dulu Juan ini. Mau kan kamu jadi gurumu? Kenalan dulu. Ini ibu guru nih. Aduh, nggak mau noleh. Waalaikumsalam. Nggak mau noleh tuh kak. Lihat, kabur dia, nggak mau. Soalnya udah ditunjukin yang tadi malam itu. Udah ditunjukin yang tadi malam. Iya, saya bilang yang tadi malam terlalu muda. Dia tahu saya semalam video call dengan anak Manado, masih kuliah. Dia bilang itu cocok bapak. Saya bilang terlalu muda bagiku itu. Karena si Juan ini, saya nggak tidur malam. Dia ngintip. Walaupun jam 1 dia ngintip. Nggak tidur juga dia. Katanya suka daun muda sih. Habisnya daun muda ibarat daun singkong teh. Daun muda kalau singkong kan enak kalau muda. Kalau udah tua kan lama rebusnya baru enak. Betul. Tapi saya bukan daun singkong. Malam ini Juan melihat saya video call dengan mahasiswi dari Manado. Orang Manado kan cantik. Saya nggak ngelihat dia, tapi dia ngintip katanya. Setelah itu keluar dia bilang, Pak cakap tuh bawa ke sini. Nah saya bilang itu anak orang. Juan suka yang bening-bening kayak bapaknya ya. Tapi kamu pintar masak nggak mbak Teteh? Insya Allah bisa masak. Kalau cuma masak bisa. Oh saya juga memang pintar masak. Kalau saya jamin kamu suka masakan saya. Iya, kalau saya masak itu pasti enak. Saya yang memberi pelajaran semua buat anak-anak di sini masak. Baik itu yang dulu tinggal ke saya ajarin. Karena dari kelas 2 SMP saya sudah masak. Sudah diajarin masak ya? Nanti kalau si Teteh kurang enak, saya bisa ajarin masak. Mana bumbunya supaya enak, gitu. Gitu. Berarti saya yang belajar masak ini ke kakaknya nih. Iya, makanya kakaknya belajar ngaji ke saya ya? Ya, betul. Saya belajar ngaji ke si Teteh, Teteh belajar masak ke saya. Pas, mantap. Gimana teman-teman? Oke. Di komen dong teman-teman, ini cocok. Tapi saya jauh tempatnya. Tapi kalau jodoh memang nggak bisa, walaupun jauh tetap bisa ke sini. Saya tidak akan sia-siakan kalau jodoh. Ya kata penonton dicoba Pak Dehe, tapi memang saya rasa ini cocok ini. Cocok pas ini, karena saya lihat mbaknya ini takluk di tangan saya, tetapi nanti saya ada doa-doa saya suruh minum air putih pasti, tidak bisa melawan lagi itu. Jadi saya bilang apa? Ya, Kak? Iya, saya bilang A pasti bilang A juga, nggak Aduh, jadi mana tuh nih? Nyimak sambil makan sendiri. Jadi iya terus nih guys, iya gitu. Iya, tidak berani melawan lagi, segan begitu, segan. Saya punya ilmunya itu.
Betul, Sudah Bang. banyak yang saya kasih. Kemarin terakhir di Padang ada salah seorang dari netizen juga. Saya katakan kepadanya, kamu berani begini nggak, begini-begini. Tapi kalau berani silakan, nanti kita doakan. Tapi setelah 4 hari dia telepon, Pak Dehe, terima kasih, ilmunya sudah bermanfaat. Saya bilang, lihat dulu beberapa hari, jangan bersenang kepada saya, tapi berterima kasihlah kepada Allah. Saya hanya perantara. Lalu kemarin sore dia WA, Pak, ada nomor rekening nggak? Loh, buat apa? Saya kaget. Biasanya kan cewek ngasih nomor rekening. Ini bapak-bapak minta nomor rekening. Kenapa, Pak? Saya mau transfer buat beli kue. Berapa, Pak, transfer? Sedikit. Ya udah, nggak usah, anggap aja saya sudah terima. Terus dia minta mau kirim pulsa. Saya bilang nggak usah, saya dapat wifi di sini. Karena dia berterima kasih saya sudah bantu, begitu, bukan hal lain. Makanya saya bilang kalau mbaknya bisa jadi kedua, saya bisa obatin. Kalau nanti jadi guru juan, bahaya. Gak jadi ngajar nih. Salam, Pak. Ya, ini ibu guru, betul Bang, betul. Ini ibu guru yang cantik. Saya ingin mau belajar sama beliau, tapi sayang terlalu jauh. Sepertinya kalau cantik dan lembut itu saya cepat pintar. Goreng harus balik. Jangan Pak Isme, jangan goreng hangus, tapi kita goreng sampai apa itu, setengah hangus, garing. Jadi empuk kan, kita makan bunyi. Apa tuh? Iya, katanya digoreng halus, hangus. Saya bilang jangan, ini enak ini masakannya. Kok sampai hangus? Iya, kata beliau. Saya bilang kalau cantik begini jangan hangus ini. Ini kan ibarat berlian, jangan kita buang sembarangan. Waalaikumsalam, Bapak mau kasih. Nggak bisa Pandai ngomong nih Kakak. Belum Bang, belum. Coba di multi Bang, cair. Ini kan tanggal 14. Yang benar Bang Cair, jangan bikin saya jatuh cinta kepada si Teteh Bang Cair. Karena kalau saya jatuh cinta nanti saya nggak bisa mengobatin yang sakit. Bisa ngobatin sakit, Kak? Mbak, nanti DM saya nomornya, boleh? Boleh, insya Allah. Tapi saya nggak nanya hal-hal percintaan, nggak. Saya hanya bercanda. Saya suka bercanda orangnya. Jangan nanti anggap wah si Pak Dehe chattingannya begini. Enggak. Coba tanya sama cewek-cewek yang sudah banyak nomornya ngirim ke saya. Bahkan saya nggak DM, nggak chat sekali sebulan pun. Paling kalau ada status paling hanya saya komen, nggak lebih. Mana tahu salah paham penonton, kan katanya Pak Dehe godainnya. Tapi kalau di komal-komal begini kadang saya suka godain sebagai bercanda lah, karena saya juga termasuk orang pekerja keras. Jadi saya istirahat ini hanya giliran live, setelah itu saya kerja lagi. Siap. Iya, hujan di sini Mbak. Sebentar ya Mbak ya, saya mau pindah alam. Di dalam. Itu di Alam ya, masuk ke kamar si Juan dulu. Ini hujan deras di belakang karena rumah saya ini, saya live itu di belakang, di dapur. Saya lebih suka di situ. Alhamdulillah nggak ada hujan ya? Nggak ada banjir ya? Enggak Mbak, enggak banjir. Di sini saya agak tinggi juga rumahnya, jadi enggak banjir. Kayaknya Pak Dehe poligami. Enggak Bang, saya enggak poligami. Seandainya si Teteh ini
mau poligami pun enggak, saya anggap dia anak saya karena saya lagi enggak tertarik poligami. Iya, saya belum tertarik hal-hal begitu. Tapi kalau dianggap saudara mungkin bisa. Betul Bang Siregar, saya itu hanya sekedar hiburan. Kalau itu yang saya mau banyak di sini, kenapa saya cari yang jauh? Tapi bisa ramai ya? Bisa sedikit, bisa. Boleh Tete ya, diramal. Nggak bisa Bang Cair, nggak bisa multi Bang Cair ngerjain juga ini. Ini bisanya nanti Desember tanggal 14 pukul 7:53. Jam itu udah turun Pak. Ya tutup tuh hujan. Baca apa? Gimana Mbak, gimana Teh tadi bisa ngeramal? Ya bisa sedikit lah. Ya. Cek tamu Pak Deh. Oh iya nanti. Bisa sedikit tapi tangan kiri, seandainya nanti DM nomornya difotoin tangan kirinya ini. Oke. Sama nama berapa jumlahnya bisa. Insya Allah bisa. Biasanya sih saya 97% akurat, sisanya 3% tidak. Yang sudah saya alamin ya, yang sudah saya alamin, bukan ada juga yang tidak cocok-cocokan lah. Gimana kita lanjut apa? Boleh. Oh iya. Bang Cair, betul sih bisa dimulti atau tidak? Coba Bang Cair, silakan. Tapi saya cek di sini nggak bisa, Bang Cair. Kalau langsung berhadapan gini nggak bisa ya Kak ya? Bisa tapi harus dekat begini. Tapi kadang salah Mbak, salah. Kalau tangan saya ini udah bagus. Seandainya ini masuk ke sini, rezeki saya betul-betul bagus. Tapi tidak, pecah dia. Iya, kalau bisa itu pemalas pun pasti tidak banyak rezekinya, pemalas pun. Karena ini namanya dikatakan sudah suratan tangan, sudah takdir. Jadi takdir beliau ada saja rezeki, tetapi kembali kepada Maha Kuasa, bukannya di sini udah multi. Oh, sudah multi. Nanti ya teman-teman ya, saya dulu selesai PK dulu sama si kakak ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa, berarti kita bisa live lagi. Tadi sih katanya tanggal 14. Oh. Si Tete ini punya adik nggak? Punya beda ibu. Oh beda ibu. Kenapa bisa beda ibu? Berarti bapak punya istri dua begitu? Bapak sama ibu itu dulu pisah pas saya masih kecil, masih TK. Oh, jadi pisah lalu menikah lagi. Menurut si Tete, ada apa dengan perceraian? Kenapa bisa cerai dan lalu nikah lagi? Apa itu? Kenapa bisa begitu? Tapi kebanyakan itu ya Pak ya, bilangnya ketidakcocokan gitu ya, biasanya orang-orang itu. Kan? Iya, memang betul. Kan tahunya kita kalau udah tahu sifat masing-masing kan, kalau kita udah udah kumpul satu rumah, udah nikah, baru kita tahu kan keburukan kita gitu kan. Iya, betul. Makanya saya katakan tadi, kita harus punya ilmu sedikit supaya walaupun ketidakcocokan itu tadi, istri tunduk mengiyakan saja, jadi nggak ada cerai di situ karena istri nggak melawan. Walaupun suaminya jahat seperti harimau, tapi dia nggak melawan karena sudah takluk dia. Jadi bisa dikatakan kalau laki-laki istri takut, suami-suami takut istri kalau dikasih ke laki-laki. Ada ilmunya juga itu Teh.
ada ilmunya, saya tahu juga itu. Paling dia 2 gelas dia minum air putih saja saya doakan. Insya Allah Boleh 3 lah Pak hari. De, ya boleh lah Pak De nanti setelah sudah ini. Kalau Ya, suamimu marah-marah nanti kejam itu kita bisa doakan. Saya doakan melalui didoakan dan dikasih minum air putih itu. itu ya. Tapi ada ritualnya sedikit, bukan seperti Ada air. bacaannya. Ada bacaannya, saya yang baca nanti tapi diginiin airnya. Contohnya ini air, mbaknya begini, mbaknya juga berdoa dalam hati sesuai kepercayaan. Apa yang diminta, lalu saya juga berdoa. Dan itu 3 hari sudah ada reaksinya 3 hari. Nggak lama itu 3 hari setelah itu suruh. Kok enggak ketemu dulu ya sama Pak Dini ya? Tapi jarang saya bagi ilmu ini karena ilmu ini juga saya mikir-mikir ngasih orang, nggak semua. Kecuali dia memang mau hancur rumah tangganya atau memang agak berat lah saya bantu. Tapi insya Allah kalau saya bantu saya jamin asli. Saya nggak minta duit kalau saya. Beda dengan dukun yang lain. Oh kirim dulu uang. Nggak ada itu saya. Bukan saya nggak butuh uang, tapi kita kerja dulu. Bisa nggak kita obatin pasien itu? Begitu. Cuman ada yang dibeli pasien nanti, ada yang dia beli. Tapi dia beli sendiri, bukan saya. Saya itu hanya doanya dan saya harus minta nama yang minum itu. Begitu. Oke, kita akhiri dulu ya. Saya lihat bisa nggak di multi akun saya karena lagi kena PL juga. Ya, Pak De. Nanti di DM saja nggak apa-apa nomornya. Tapi tulis namanya ya, karena banyak yang DM saya nggak layanin kadang-kadang ya. Ya, saya Teteh Mastri. Oke Mbak. Oke, Oke, terima kasih. terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih, Mbak. Siang. Iya. Katanya bisa di multi. Mana ada multi kawan-kawan. Kawan-kawan ini juga ngada-ngada. Lagi asik kita sama si Teteh malahan. Multi padehe. Mana ada tamu. Nggak ada satu orang pun. Bukan ya teman-teman ngerjai kita lagi asik. Anda ini berbohong ya. Aku mau makan kalau begitu. Tak boleh multi padehe, dia bohong itu. Ini teman-teman saya ingatkan, tidak bisa naik dan tidak bisa saya ke komal orang lain. Mana ada tadi bisa ente ini loe ini bohong juga ini. Semua nggak bisa multi, tidak bisa kita ke komal orang juga. Sekarang full tuh. Ini ada gembok di sini. Di saya ada gemboknya. Dari tadi belum dikunci, belum dibuka gemboknya. Jadi baru kebuka itu tanggal 14 pagi. Kalau Pak bisa, kalau multi tidak bisa. Semuanya nggak bisa. Gelap gulita. Apa yang gelap gulita, man? Saya tidak bisa naik ke komal orang. Saya juga tidak bisa naikkan orang. Saya bisanya live pun ini ada di atas, dibatasi. Betul, Anda rival jujur. Aku udah tes multi tapi tidak bisa. Betul. Iya, betul, muncul multi tapi nggak bisa karena di tempat saya sudah digembok, ada gambar gemboknya. Gambar orang 2 itu ada gembok di bawah ini. PK bisa. Ya, PK bisa. Tadi juga saya nggak tahu kalau PK bisa, tapi ternyata kawan tadi bilang PK bisa. Saya coba si Teteh itu. Nah, kita cari yang PK yang cantik lagi lah. Si Teteh itu lagi ya, kita coba dia. Kenapa datang lagi Pak De? Penasaran, hatiku gelisah melihatmu begitu.
Dia kangen. Masya Allah. Ini ada lagi nih. Ada Enggak, apa? tadi kata teman-teman bisa dimulti. Saya lihat ternyata bohong, mereka bercanda. Ya Allah. Makanya saya balik lagi, kayaknya guru anak saya itu dia tuh lagi main HP. Waduh. Jual tuh gurumu. Bukan. Nggak mau dia katanya. Nggak cocok. Nggak mau dia. Si Juan ini selalu kemana saya pergi ikut terus. Saya Kalau- punya aja. Adik. Gimana? Nggak punya kakak dia. Kakak ada. Ada kakaknya nggak senang sama saya, kakaknya malah Cewek juga. bermusuhan. Kalau cewek, kalau saya panggil dia kayak budak, nggak dengar. Dia tomboy, dia main futsal, kakaknya yang cewek. Cewek, tomboy. Nggak suka dia sama saya. Kalau Juan bapaknya. pekerjaannya ngintip-ngintip nih Juan, kemanapun saya ngintip dia dari jauh. Cek multi Pak Dehe. Abangku kalau multi emang bisa kalau lagi PK, tetapi apa namanya tidak bisa sesungguhnya. Kita PK sekali lagi ya. Saya belum makan siang soalnya udah 12:30, lapar aku. Saya puasa di kalau hari Kamis. Oh puasa, oh pantas makin cantik. Kemarin saya lihat cantik tapi hari ini makin cantik. Pak Dik bisa aja. Bulan bersama. Juan, dan itu tuh makanannya. Ya. Coba lihat dulu. Lihat dulu. Apa Pak Dik kalau mau makan dijaga tuh kesehatannya, makannya dijaga. Enggak, tadi saya udah taruh di meja mau makan tapi karena PK akhirnya saya lupa. Bibit unggul Pak Dehe. Iya betul, saudara kita ini memang termasuk bibit unggul. Beda dengan Tika yang kemarin di Medan, itu bukan bibit unggul, itu musibah itu teman-teman. Kemarin ada cewek cantik tapi dari aura mukanya aja udah musibah, ketahuan kok. Saya bilang nanti kalau Anda Dari mana kan musibah itu? iya, kalau ada suaminya pasti dibawa keteknya itu, perang terus dalam rumah. Cantik sih cantik, mulus tapi ya musibah. Tapi kalau Pak Dehe live sendiri tak boleh multi. Iya, nggak bisa multi abangku. Saya tidak bisa ke orang lain, tidak bisa naikkan orang juga. Karyana juga bibit unggul Pak Dehe. Karyana. Ini banyak betul nih teman-teman Pak Dik, banyak betul. Iya. Jadi si mbaknya sesungguhnya sudah menikah begitu atau masih belum? Menurut Pak Dik gimana nih? Ya saya ragu ini karena kamu cantik, bisa iya dan bisa tidak. 50-50. Ini udah berapa tahun jadi guru? Baru dulu sebelumnya pernah dinas di kesehatan di rumah sakit, resign ikut suami. Terus jadi guru ini masih baru, jadi Ya, masih honorer gitu. Jadi guru saya aja nanti nggak apa-apa. Dulu ngaji ya. Jadi guru saya nggak apa-apa. Ya, tadi katanya menurut saya sudah menikah atau belum? Ya, sudah menikah lah. Kan kita pernah bercerita dulu waktu kita ketemu di Komal. Ya, anak masih 2 kan? 1. Oh, belum hamil lagi? Oh, lain lagi. Ada dulu teman saya juga katanya 1 anaknya cuma lagi di kandungan yang 1. Saya pikir yang si Teteh begitu. Kebanyakan teman perempuan nih lupa nih.
Iya, kadang udah lama lupa karena ada yang baru lagi teman begitu. Tapi nanti kalau lihat mukanya, oh iya ini si A, si B gitu. Soalnya teman saya semua rata-rata muda, jarang yang tua. Paling cuma teteh yang tua nih. Iya, kalau saya walaupun tua, tetapi saya bertemannya sama yang muda. Contohnya di tempat kumpulan-kumpulan itu saya berteman itu sama yang muda-muda, ABG gitu. Dari zaman dulu karena saya bergaulnya memang sama yang muda dan sama yang tua juga. Jadi ada teman muda, ada teman tua. Begitu ceritanya. Iya kok, masa mau dipilih nggak mau berteman sama yang tua, ya campur lah tua muda. Masa mau dipilih nggak mau berteman sama kamu tua gitu. Ya betul. Berteman memang siapa saja kita berteman. Tapi ada orang loh, tetangga saya ini milih-milih orang kalau teman. Itu pun laki-laki. Iya, milih orang loh. Kami ini sudah bertetangga, beli rumah di sini sekitar 15 tahun. Dia kayaknya 15. Jarang siapa loh. Tapi orang lain, ada orang-orang tertentu dia nongkrong, ketawa, ketiwi. Memilih, berarti orang itu memilih ya. Ya betul. Nggak bagus. Ya memang nggak bagus orangnya. Lihat mukanya aja. Kayak oten-oten sesat. Aku sesat. Iya betul. Kita lewat pun nggak ada disapa loh kalau kita nggak sapa duluan. Ya, Begitu akhirnya cerita. Oke Mbak, saya udah ya karena ada berkokok ayam tuh sudah 2 kali. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Ya, sama-sama. Iya, selamat siang. Ya, teman-teman, bagaimana sudah dimulti kah? PK Agatha penghujat dia tuh. Ya, nggak masuk Mr. M itu, Mr. M. Saya coba ya kawan-kawannya, Mr. M. Dari kemarin memang saya incar Mr. M itu. Oh, Agatha namanya. Tapi di saya nggak ketemu Mr. M itu, si Agatha itu. Yang lain Mr. M yang lain. Nggak ada kawan-kawan, nggak ada. Agatha Palermo. Oh, Palermo dari Italia dia. Agatha Palermo, oh namanya Palermo. Berarti dia anaknya Paulus. Ya betul. Pak Depijai mencret tadi, katanya aku sudah baru tahu kamu Pak Dehe ya. Kau ngomong dari belakang lah. Beliau yang mengatakan Alkitab dibuang, bukan saya. Iya teman-teman, jangan sampai lupa dulu itu ya, ditinggalkan jejaknya di Palermo Seribe. Oh, udah diseri. Ditinggalkan jejaknya di PT saya. Oh, baru 500 yang menonton teman-teman.